masih pagi. Oke, sore ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Satu kali saya menerjemahkan seorang hamba Tuhan, namanya Daniel Doktorian, saudara. Beliau keturunan dari suku Yehuda, tapi Tuhan memanggil mereka menjadi keluarga. Jadi Samuel Doktorian ini keluarganya. Dan dia ajarkan kepada kami waktu itu di gereja kami, diajarkan bahwa orang Yahudi itu kalau baca firman, mereka selalu berdiri, saudara. Ya. Jadi sebelum firman disampaikan, mereka berdiri. Jadi saya mau ajak saudara, Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau hormati firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Yang sudah buka Alkitab saudara, ayat 1 sampai 14. Kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi mereka tidak mau datang. Lalu ia menyuruh pula hamba-hambanya lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, banyak yang dan membunuhnya. Lalu murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk pertemuan dan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita baca sekali lagi ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita berdoa sebentar. Bapak, hamba berdoa agar firman ini Tuhan menteraikan dalam hati kami. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Hamba berdoa Tuhan, setiap jemaatmu, anak-anakmu yang mendengar kebenaran firman-Mu, jadikan kami anak-anakmu yang kau panggil dan anak-anakmu yang kau pilih. Biar kami semua di tempat ini memiliki kualifikasi untuk kau panggil dan kau pilih. Terima kasih ya Tuhan. Biar telinga yang mendengar, hati yang tulus Tuhan, hati yang lembut Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, boleh ditayangkan gambarnya. Secara 3-4 tahun terakhir ini kami mendapatkan surat dari Departemen Menkumham, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, untuk melayani di sebuah lapas saudara di Cibinong, lapas Rajek namanya. Di situ banyak sekali warga binaan istilahnya. Ada yang dihukum 20 tahun, ada yang dihukum seumur hidup ya saudara. Ada yang dihukum 10 tahun. Kalau yang baju biru itu sebelah sini, dia bawa cukup banyak heroin, walaupun dia seorang pengusaha, bisnismen, tapi karena dia terlibat narkoba, kena hukumannya cukup panjang.
bank on namanya. Tapi dia bilang begini, saudara, untung saya masuk ke penjara. Kalau saya nggak masuk di penjara, saya bisa saya meninggal, bisa saya lewat. Jadi Tuhan begitu sayang sama kita, seringkali Dia panggil kita, dan sewaktu kita panggil, kita nggak dengar, saudara. Sehingga kita mau tidak mau sampai ke satu tempat yang kita nggak nyaman, kita tidak suka, tapi di tempat itu Tuhan meneguhkan panggilannya. Ya, yang tengah itu juga orang dari Nairobi, orang dari Kenya, mereka sebetulnya kurir ya, bawa narkoba. Tapi ya karena di Indonesia kalau kamu bawa narkoba ya dihukum. Next slide. Ini yang menginspirasikan saya punya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Orang ini namanya John Peter, saudara. Dia dari yang juara, kalau Olimpiade juara lari itu di Afrika, saudara. Kenya ya, saudara ya. Dia orang dari situ. Dia dihukum karena bawa heroin 20 kilo. Yang membuat saya terperangah dan yang membuat saya menggelitik saya adalah John Peter ini adalah anak seorang gembala, saudara. Jadi karena kami tiap bulan pelayanan, 2 bulan yang lalu saya melayani dengan Pastor Glory, dan Pastor Glory menubuatkan, kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan. Waktu dinubuatkan untuk menjadi gembala, waktu dinubuatkan itu dia nangis, saudara. Lalu waktu pulang, Kobeng An yang koordinator warga binaan jalan sama saya, Pak, nggak salah nubuatannya, Pak. Gimana dia mau jadi gembala? Dia ini dead man walking, saudara. Dead man walking itu orang mati yang lagi jalan. Artinya dia sudah dihukum ketok palu, akan dihukum mati. Kok dia bisa jadi gembala? Ya saya bilang nggak tahu, Pastor Glory hambanya saya yakin sangat peka kalau dia bilang sesuatu, yaitu memang pesan Tuhan, saudara. Itu 2 bulan yang lalu. Nah, bulan lalu giliran saya yang pelayanan, ya 2 bulan yang lalu saya juga pelayanan di tempat itu. Bulan lalu saya ke tempat yang sama, saya ngobrol dengan John Peter. Waktu ngobrol, saya baru tahu, saudara. Rupanya beliau ini adalah anak pendeta, saudara. Jadi waktu umur 10 tahun, dia bilang, ada hamba Tuhan yang menubuatkan saya dipanggil untuk menjadi gembala. 10 tahun, masih kecil dinubuatkan kamu akan jadi gembala. Bapaknya pendeta, gembala. Dan 20 tahun kemudian, di lapas Cibinong, hamba Tuhan dari belahan negeri yang lain nubuatin, kamu Tuhan panggil untuk jadi gembala. Artinya apa, saudara? John Peter ini sudah dipilih. Amin. Dia sudah dipanggil, saudara. Dia sudah dipanggil, dan dia sebenarnya sudah dipilih untuk jadi gembala. Hari ini kita belajar, saudara, bagaimana supaya kita dipanggil, kita mendengar waktu kita dipanggil, dan kita taat waktu kita dipilih. Amin. Saudara, dari ke-14 ayat yang tadi barusan kita baca, saya mencatat dan saya pelajari bahwa yang mendiskualifikasi panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita, saudara boleh catat, nomor 1, karena tidak takut Tuhan, saudara. Amin. Hamba-hamba yang dipanggil, dia tuh tidak takut kepada raja. Nomor 1, tidak takut. Nomor 2, dia tidak peduli, atau bahasa premannya cuek, tidak peduli. They ignore. Yang ketiga, dia tidak mempersiapkan diri. Jadi hari ini kita belajar bagaimana supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan dan dipilih Tuhan. Artinya ada 3 hal yang kita harus belajar. Nomor 1, kita harus apa, saudara? Takut akan Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan itu,
Mereka takut akan Tuhan. Di Alkitab, saya itu ditulis 50 ayat berbicara mengenai kamu harus punya takut akan Tuhan, saudara. Nah, takut akan Tuhan bukannya kayak kita takut lihat ketemu penjahat, takut lihat apa gitu ya, bukan maksudnya. Takut akan Tuhan dalam bahasa artinya, dalam bahasa aslinya reverence atau segan kepada Tuhan. Kita segan kepada Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, saudara, kenapa mereka tidak mendengar jawaban panggilan Tuhan? Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Padahal, saudara, kalau kita punya takut akan Tuhan, ini ganjarannya luar biasa, saudara. Upahnya itu luar biasa. Kita buka di Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Yuk, baca 22 ayat 4. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, apa? Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan dan dia rendah hati, dia dapat upah, saudara. Dia dapat ganjaran. Ganjarannya apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapa yang mau dapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan? Amin. Kalau saudara mau, ini result ya. Kekayaan, kehormatan, kehidupan itu result, output. Tapi untuk bisa punya itu, saudara harus punya kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kerendahan hati itu artinya kita mau denger-dengeran, saudara. Ya, saya punya pengalaman di gereja kami, penatua udah kasih masukan sama saya, jangan lakukan ini. Tapi saya tetap auban, saudara. Saudara tahu auban? Auban itu jugul, keras kepala, saudara. Saya pikir saya benar. Akhirnya saya harus bayar harga yang cukup mahal. Saya harus bayar harganya, saudara. Seorang pengusaha yang punya Nokia, saudara. Saya dengar cerita langsung dari orang Finlandianya. Juha, seorang namanya Juha Tukkanen. Namanya aneh sekali, Juha Tukkanen. Dia cerita. Karena yang punya Nokia itu sama-sama pergi di militer. Jadi waktu Nokia pertama booming, saudara, handphone dulu yang pertama-tama tuh Nokia. Wow, Nokia pisang, Nokia apa. Saking mereka meledak, omsetnya begitu hebat. Waktu itu ada jenis handphone yang baru, namanya Android. Tapi Nokia nggak mau belajar, saudara. Android nggak ada apa-apanya lah. Padahal teman-temannya udah bilang, hati-hati loh, kita harus ikut masuk pangsa pasar ini. Dia bilang, enggak, ini udah hebat, kita udah hebat. Saudara, sekarang Nokia tutup pabriknya. Karena apa? Sombong. Merasa dia udah paling hebat. Merasa pada saat itu, handphone kita yang pegang market share. Ternyata apa, saudara? Libas, kehantam, saudara. Sama Android, handphone Android, saudara. Cerita yang lain mengenai kerendahan hati. Saudara tahu Kodak? Zaman dulu, zaman saya tuh orang foto pakai film. Jadi Kodak itu semua perusahaannya menghasilkan foto paper, film roll, negatif, saudara. Itu karyawannya puluhan ribu, saudara. Lalu tapi mereka dikasih tahu, hati-hati loh, sebentar lagi di industri digital, kamu harus buru-buru berubah. Oh, nggak mau. Wah, saya nggak mau berubah. Saya mau begini aja. Udah, ini dari zaman udah bertahun-tahun kami seperti ini. Nggak mau berubah, saudara. Sombong. Akhirnya apa, saudara? Tutup. Puluhan ribu tutup, Kodak bangkrut. Saya percaya kalau mereka cukup rendah hati, mereka mengembangkan, mereka punya research and development dengan brand Kodak yang begitu kuat, saudara. Saya percaya mereka bisa sustain. Mungkin mereka buru-buru masuk ke industri digital. Nama mereka masih ada sekarang, tapi kita jarang sekali lihat Kodak. Artinya apa, saudara? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan itu, kekayaan, kehormatan, kehidupan, kita harus punya roh yang takut akan Tuhan. Amin. Waktu Tuhan panggil kita, waktu Tuhan panggil nama kita, waktu Tuhan menggerakkan kita, waktu Tuhan meletakkan beban, kerinduan dalam hati kita, kita taat. Kita taat, saudara. Kita mulai melayani. Kita mulai ambil bagian di dalam core group. Saya percaya, tadi pagi saya sharing di GBI, saudara, Tuhan itu cuma bekerja di core group. Ya, Tuhan waktu pelayanan dia kasih makan 5.000 orang. Jadi sekali dia KKR 20.000 orang, saudara. Dikasih makan 20.000 orang. Ini Tuhan Yesus kalau jalan kasih makan 20.000 orang. Jadi KKR tuh gerejanya Tuhan Yesus kali ibadah tuh 20.000, saudara. 5.000 orang kan dikasih makan dikali 4 20.000. Tetapi tadi pagi saya sharing Pak Ishak, waktu Yesus disalib lalu dia menampakkan diri. Saudara tahu dia menampakkan diri kepada berapa orang? Alkitab katakan 500 orang, saudara. Saya tadi pagi studi Bible study sama Pak Ishak. 5.000 orang. Yang dipanggil 20.000, saudara. Tapi Tuhan Yesus pilih cuma berapa orang dia menampakkan diri? Alkitab bilang 500. Dipilih loh, saudara. Lalu waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus bilang, ini hari Pantekosta ya. Sekarang kan Pantekosta nih. Tunggulah di Yerusalem. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan mengirim rohku. Tunggu di Yerusalem. Sampai aku memberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin, saudara. Itu berbicara baptisan Roh Kudus. Itu berbicara Pantekosta, berbicara pencurahan Roh Kudus, saudara. Saudara tahu berapa orang yang berdiri di upper room? Ya, berapa? 100? 120. Jadi saudara bayangkan, Tuhan ngomong kepada 500 orang, kamu tunggu saya ya. Kamu doa, ujian, penyembahan, siang dan malam. Tunggu di Yerusalem. Lalu aku akan mencurahkan rohku. Saudara, dari 500 orang yang dipanggil, yang sisa berapa? Alkitab katakan 120 orang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, sedikit yang setia. Sedikit yang setia, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan memulai gerejanya, apakah dari yang 20.000? Enggak. Apa dari yang 500? Enggak. Dia pilih gerejanya dari yang 120. Yang 120 ini setia memuji, menyembah Tuhan dan berdoa siang dan malam, saudara. Nunggu Tuhan, memuji, menyembah, berdoa siang dan malam, tunggu Tuhan. Lalu kita baca di Kisah Rasul. Begitu Tuhan datang, dia curahkan Roh Kudus. Paulus diberikan keberanian. Petrus khotbah, bukan Paulus, Petrus yang khotbah, saudara. Saudara tahu berapa jiwa-jiwa ditambahkan pada hari itu? Ada yang tahu? Kita buka sebelum, nanti balik lagi di sini. Kisah. Tadi pagi kita ada Bible study dengan Pak. Kisah 2 ayat 41. Nanti kita balik lagi ke takut akan Tuhan ya, saudara ya. Kisah 2 ayat 41. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, Petrus maksudnya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Perhatikan, saudara. Pertambahan jiwa-jiwa itu karena kuasa Roh Kudus, bukan karena yang lain. Untuk itu kita yang ada di sini, saudara harus betul-betul jaga 3 hal itu. Bahasa roh, hadirat Allah, dan urapan. Saudara harus jaga itu, saudara. Dan saya bangga terus terang, walaupun tadi lagunya tidak ada yang kami banggakan, saya bangga, saudara. Saya bangga karena saudara ada karena doa. Amin. Gereja ini ada bukan karena program, bukan karena ada orang yang kasih tahu Pak Ishak, bukan. Karena doa. Karena waktu kita berdoa,
Kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menanti-nantikan hadirat Tuhan. Kita menanti-nantikan pengurapan Tuhan, saudara. Dan saudara bisa lihat pertumbuhan. Apakah Petrus pengkhotbah yang besar? Tidak. Dia nelayan. Apakah dia ahli teologi, S3, doktor? Enggak. Dia cuma ikut Yesus saja kemana-mana. Apakah Petrus karakternya hebat, lemah lembut dan rendah hati? Juga enggak, saudara. Agak berangasan, saudara. Ya, orang mau menyerang Tuhan Yesus sama dia dibacok kok. Kupingnya hilang, saudara. Itu karakter orang yang mau dipakai Tuhan. Kualifikasi nggak ada kualifikasi. Tapi waktu Roh Kudus turun. Amin, saudara. Waktu Roh Kudus turun, Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Hari ini saya mau dorong saudara untuk hidup dalam roh yang takut akan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Ingat, kita adalah orang yang dipanggil dan orang yang dipilih. Jadi tetap setia, saudara. Amin. Tetap setia. Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Sebenarnya banyak sekali saudara mengenai roh yang takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14. Ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara, John Peter jatuh dalam malapetaka. Dia nggak takut Tuhan. Bapaknya pendeta, dinubuatin, kamu jadi gembala, kamu jadi pastor. Dia keraskan hati, saudara. Akhirnya jatuh ke dalam apa? Malapetaka. Dead man walking istilahnya. Dia ini adalah orang mati yang lagi jalan, istilahnya. Kalau istilah di penjara tuh dead man walking, orang mati jalan. Bukannya zombie ya, saudara. Tapi bentar lagi dia akan dihukum mati. Dan puji Tuhan, saya di sana, saya kuatkan dia, saya pastikan imannya tetap kepada Yesus. Dan kemarin waktu saya ketemu dia bilang, tolong salam kepada Mami Glory, kirim buku-buku mengenai penggembalaan bahasa Inggris. Jadi di sisa waktunya itu, saudara, dia tetap akhirnya, saudara, akhirnya ya, dia nurut sama Tuhan. Di waktu yang sempit, dia mau mengembalai. Satu hal yang saya pelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang luar biasa, Tuhan itu nggak pernah berubah. Amin. 20 tahun yang lalu, ketika John Peter umur 10 tahun, Tuhan bilang, kamu aku panggil jadi gembala. Walaupun dia mengeraskan hati, walaupun dia tidak dengar-dengaran, aubannya, saudara, keras kepala, mengeraskan hati, tetap firman Tuhan datang kepada dia. Aku panggil engkau menjadi gembala. Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Amin. Nah, saya percaya orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan menjauhi kejahatan. Tadi pagi saya sharing kepada jemaat di pagi hari, saya bilang ada 5 hal yang terus harus kita doakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nomor 1 adalah spirit of corruption. Akar daripada roh korupsi adalah cinta uang. Ya, cinta uang. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita harus berdoa untuk roh korupsi. Karena korupsi di negeri kita ini sudah menggurita, saudara. Menggurita. Saudara bisa bayangkan, mau jadi anggota dewan harus menyogok, ya kan? Dia kasih uang, kamu pilih saya, kamu pilih saya. Begitu dia sampai menduduki kursi dewan, orang yang mau menduduki posisi yang penting harus menyogok anggota dewan. Jadi udah, korupsinya udah. Kita harus berdoa, saudara. Kita harus berdoa
supaya korupsi di negeri kita ini bisa hancur, bisa dihancurkan. Caranya bagaimana? Berdoa, saudara. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Itu nomor satu yang harus kita perangi. Ya, roh korupsi. Kalau di Jakarta, puji Tuhan, gubernur kami Basuki Cahayapurnama, Ahok ini benar-benar sudah mengalami satu reformasi gede-gedean, saudara. Bikin KTP kalau di Jakarta ditulis besar-besar, tolong kami untuk tidak menyogok karena gaji kami cukup, ditulis gede-gede, saudara. Pakai digital lagi jalan. Jadi orang bikin KTP nggak boleh ngasih duit sekarang, karena ditulis besar-besar. Kemarin istri saya perpanjang STNK 15 menit. Duduk, kasih berkas 15 menit selesai. Ada yang nyogok? Nggak ada, saudara. Benar-benar, saudara, betul-betul semua lagi dirapikan. Jalan-jalan di Jakarta sekarang jarang yang bolong. Kali-kali, saudara tahu lah, Jakarta tuh langganan banjir kan? Betul nggak? Banjir kiriman dari Bogor. Puji Tuhan sekarang jarang kali yang namanya banjir. Karena apa? Kali-kali direvitalisasi, dikeruk, dibersihkan. Sedangkan anggaran Bapak Ibu Saudara sekalian yang diserap itu cuma 40%. Jadi selama ini, selama Pak Basuki memegang, anggarannya cuma diserap 40%, tapi Jakarta udah bisa dilihat begitu besar perubahannya. Lah selama ini jadi bagaimana, saudara? Saudara bisa ngerti ya? Sebelum-sebelumnya itu bagaimana, kerjaannya apa? Kita harus doakan terus. Saudara doakan wali kota saudara, biar dia punya roh yang takut akan Tuhan, biar namanya korupsi dihancurkan. Saudara berdoa untuk KPK, biar dia nggak tebang pilih, terus dia hantam orang-orang yang korupsi, saudara. Karena korupsi itu melumpuhkan bangsa. Nomor 2 yang kita harus doakan adalah LGBT, saudara. Lesbian, gay, bisex, dan transgender. Ya, LGBT, kita harus doakan. Dan juga pornografi. Ini aduh, saya juga sering, istri saya cerita sama saya, anak saya kalau main nonton Papa Boy, Ipin Upin, anak saya suka lihat di dalam YouTube, itu bisa-bisa nongol gambar porno loh, saudara. Wah, kita harus benar-benar berdoa loh, saudara, supaya anak-anak kita ini nggak lihat yang seperti itu. Walaupun dia lihat, kita harus jelaskan, what is that? Apa yang terjadi? Waduh, iblis ini, saudara berdoa benar-benar. Saya baca di koran minggu lalu, Menko Info, Menteri Departemen ya, saudara, Menko Info sudah tahu, menutup 750.000 situs porno. Saudara bisa bayangkan. Situs porno itu ditutup berapa? 750.000. Banyak nggak, saudara? Banyak. Kalau ditutup dia buka lagi nggak? Pakai nama yang lain, tetap dia bisa buka loh. Puji Tuhan kita punya Menko Info tuh takut, jadi mereka tutup. Kita bersyukur. Tapi kita terus harus doakan, saudara. Amin. Doakan, dan saya bersyukur di sini Menara Doa Bandung. Gereja ini namanya Menara Doa, saudara. Wah, itu privilege, saudara. Saya mau katakan, nggak akan ada ketuaian jiwa-jiwa kalau nggak ada Menara Doa. Untuk itu saudara, ayo jemaat yang hadir di sini, ayo rajin, ayo berdoa, saudara. Ikut Menara Doa. Amin. World Praise Assembly beberapa tahun yang lalu bilang, ini beberapa tahun lalu, tanpa Menara Doa tidak ada penuaian jiwa-jiwa. Sedangkan Pak Ishak sudah dapat ini bertahun-tahun sebelum World Praise Assembly loh. Dia dapat sendiri dari Tuhan. Dia kasih nama tempat ini, gereja ini, Menara Doa. Wow, privilege, saudara. Sesuatu yang dahsyat, saudara. Tuhan udah bicara. Yang perlu kita doakan ketiga, terorisme. Ya, terorisme. Saya bersyukur loh, saudara. Terorisme, kita punya awak kapal 10 orang, 14 orang ditangkap sama Abu Sayyaf. Bukan ditangkap, diculik. Puji Tuhan sekarang lepas loh 14-15 ya. Saya percaya karena ada yang berdoa. Bisa-bisaan di Sarinah ya, orang mau ngebom, mau bunuh diri, saudara.
Pas dia mau ledakan pertama, nggak boleh masuk ke Sarina, diiring. Wah, terjadi. Itu orang-orangnya nggak bisa masuk ke tempat ramai, dan itu kan saudara bisa bayangkan ya. Kalau dia bawa bom bunuh diri, lalu dia masuk ke satu gedung, gedung itu meledak, itu satu gedung bisa runtuh loh saudara. Tapi Tuhan bisa lindungi, nggak boleh keluar. Udah gitu waktu keluar dia tembak-tembak, ada Densus 88 lagi ngopi dekat situ, Densus yang sikat. Saya percaya ini doa saudara. Amin. Ini doa. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa, setiap hari berdoa, Tuhan tolong Indonesia. Ya, saudara harus berdoa untuk Bandung. Kesejahteraan Bandung, kesejahteraan kota di mana saudara berada adalah kesejahteraan saudara. Amin, itu Alkitab katakan. Jadi saudara terus berdoa, itu bagian saudara. Lalu yang perlu kita doakan juga yang saya lihat narkoba saudara. Amin. Tadi pagi saya juga cerita, ada menara doa di Jakarta saudara. Dia satu kali berdoa, menara doanya sama seperti kita di gedung di hotel gitu. Satu kali dia berdoa, Tuhan suruh kamu berdoa untuk roh narkoba, kamu ikat. Ini penjaga menara berdoa saudara. Waktu mereka berdoa, tiba-tiba jam 4 pagi polisi tangkap, ternyata pilot. Ini pilot loh saudara, lagi konsumsi narkoba, ditangkap. Saudara bisa bayangkan kalau pilot itu habis konsumsi narkoba, dia naik kapal, selesai. Paham ya saudara ya? Dia naik kapal dalam kondisi mabok, fly on istilahnya, waduh gawat. Bisa satu kapal itu peristiwa 9/11 lagi tuh saudara. Ini narkoba gak main-main. Indonesia bilang kita darurat, apa saudara? Darurat narkoba. Ngeri loh saudara. Ngeri. Saudara yang ditangkap itu bawain narkoba itu tuh bukan puluhan, ada yang ratusan kilo saudara. Kalau dia bisa bawa begitu banyak, artinya kan ada yang konsumsi kan, betul nggak saudara? Ya kan? Ada yang pakai itu barang. Kita harus berdoa Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh saudara untuk narkoba ini. Doa terus, berdoa terus. Saudara. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi hal-hal tersebut. Dia akan perangi hal-hal tersebut. Dia akan berdoa untuk tadi yang saya sebutkan. Dan yang kelima yang perlu kita doakan hari-hari ini adalah pengajaran sesat. Hypergrace, pengajaran-pengajaran yang kita harus menyebut Allah itu Elohim, ya, Yeshua Hamasyah. Saya ngusir setan nggak perlu pakai dalam nama Yeshua Hamasyah, dalam nama Yesus keluar kok, betul nggak saudara? Ya, itu ridiculous kalau bahasa Inggris bilang, konyol. Wah, harus sebut Yahweh, harus sebut Yehova, YHWH. Padahal kalau kita baca di Alkitab, Abraham itu dia orang Mediter, orang dari Ur Kasdim. Dia sebut Allahnya tuh Ilu, saudara. Dari kata Ilu tuh ilah. Itu nama dewa sesembahannya, saudara. Tapi waktu Abraham panggil Ilu, waktu dia panggil Allah, apakah Allah komplain? Enggak. Nama YHWH, nama Yahweh itu ada cuman waktu Musa, saudara. Sejak Musa tanya, siapa namamu? Aku adalah aku. Disingkat YHWH. Orang Yahudi bilang Yahweh. Namanya siapa? Aku adalah aku. Jadi bukan sebetulnya namanya dia juga kita belum tahu kok. Namanya Allah tuh kita belum tahu. Nanti sesudah perjamuan anak-anak domba baru dikasih tahu nama yang tersembunyi itu, saudara. Itu masih misteri, saudara. Ya, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran ini. Kami di Jakarta tadi sharing juga sama Pak Ishak, ada gereja-gereja yang pecah loh saudara, karena pengajaran seperti ini. Ada lagi satu hypergrace. Kita harus berdoa juga. Hypergrace mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Enak aja saudara. Hah? Enak aja sekali selamat tetap selamat. Ya betul, kalau sebelum dia meninggal dia minta ampun, dia bisa selamat. Tapi kalau kayak si John Peter, contohnya,
anak pendeta, dinubuatkan kamu jadi gembala. Lalu waktu ditangkap, dia melarikan diri, didor. Apa selamat saudara? Didor lalu dia mati. Selamat? Enggak. Dia mungkin dapat kasih karunia, dapat hyper grace saudara. Ya ini dia dapat hyper grace. Jadi tidak, kita firman Tuhan mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Alkitab katakan kerjakanlah keselamatanmu. Nanti di poin ketiga saudara. Sesudah kita selamat, kita punya pekerjaan. Amin. Itu Alkitab katakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan gentar. Jadi poin nomor 1, takut akan Tuhan. Artinya kita serius, oh ya Tuhan kau panggil aku. Nah yang kedua saudara, orang-orang yang dikualifikasikan atau orang-orang yang memenuhi syarat dipanggil dan dipilih Tuhan, orang-orang itu bergaul dengan Tuhan saudara. Bergaul karib dengan Tuhan. Kita buka ayatnya di Kejadian 5 ayat 22, 23 dan 24. Ya. Dari ayat dari 5:22 sampai 24. 1 2 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh, ya ayat 23. Jadi Henokh, dibaca sama-sama. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, orang-orang yang dipilih dan dipanggil sama Allah, hidupnya itu bergaul dengan Allah, saudara. Amin. Jadi di perjanjian lama ada 2 orang yang diangkat. Nomor 1 Henokh. Jadi Alkitab katakan Henokh umur 60 tahun, lalu dia hidup 300 tahun. Jadi waktu dia belajar bergaul intim sama Allah, sekitar dia udah umur 60-an, saudara. Waktu dia belajar 60-an, udah umur 60-an, dia bergaul sama Allah, sama Tuhan. Dia jalan, mungkin dia habis makan pagi, dia makan siang, dia jalan sama Allah. Dia bergaul intim dengan Allah, ngobrol sama Allah selama 300 tahun. Wow. Lalu satu hari, mungkin dia jalan udah kejauhan, dia lagi jalan sama Tuhan, bergaul, cekakak, cekikik, hahaha, saudara. Lalu Tuhan bilang, Henokh, kamu kayaknya kalau pulang udah terlalu jauh ya. Kita udah cukup jalan nih, cukup jauh. Udah deh, kamu gak usah pulang lagi deh, kamu ikut sama saya. Henokh diangkat, saudara. Amin. Kalau kita bergaul sama Tuhan, kita akan diangkat. Lalu ada lagi satu hamba Tuhan, saudara, yang diangkat sama Allah. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Jadi saya mau katakan bahwa yang di Alkitab katakan bahwa kita akan diangkat, itu sebetulnya udah terjadi, saudara. Itu hal yang biasa, ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 11, 1, 2, 3. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 orang Alkitab mengatakan dia diangkat. Dan kita tahu Elia orang yang sangat intim sama Tuhan. Amin, saudara. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, jadi konteks perjanjian lama, gimana supaya mereka bisa diangkat? Ceritanya, gimana caranya mereka bisa diterima sama Tuhan? Kita buka di Mazmur 15 ayat 1. Ya. Ini berbicara mengenai pengangkatan juga nih. Siapa yang boleh numpang ke kemahnya Tuhan? Siapa? Ini kita baca Mazmur 15 ayat 1. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu?
Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, ayat 2, yaitu dia yang tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 2 berbicara apa? Berlaku tidak bercela. Orangnya adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Dengan kata lain, perkataannya sama dengan perbuatannya. Ini bicara integritas. Amin. Orang yang diangkat itu orang yang punya integritas. Orang yang punya integritas, dia berjanji sama istrinya, aku akan setia bersama dengan engkau di waktu susah dan senang, sampai maut memisahkan. Itu integritas, saudara. Amin. Sampai maut memisahkan. Itu integritas. Itu integritas. Melakukan apa yang adil. Wah, Tuhan kasih 4 anak. Wah, tapi Tuhan, saya paling sayang ini nih. Ini si bontot paling nurut. Saya paling sayang sama dia. Alkitab bilang apa? Yang melakukan apa yang adil. Orang tua kita harus adil. Kita supervisor, manager, kita harus adil. Amin, saudara. Karyawan salah, ya kasih SP. Jangan mentang-mentang dia baik sama kita, kita sayang sama dia, nggak boleh. Nggak apa-apa, nggak usah dikasih SP, dinasihatin aja. Ayat 3, yuk kita baca. 1, 2, 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Wow. Ini artinya bahasa Ibraninya haisilan. Dia makan teman nih, saudara. Ya. Udah gitu nyebar fitnah. Ini orang yang nyebar fitnah udah nggak bisa diangkat. Ya. Lalu berbuat jahat terhadap temannya. Udah jelas temannya dia berbuat jahat, saudara. Ditipu, dibohongin, dimanipulasi, dipakai. Aduh Tuhan, ampun. Dan saya lihat banyak terjadi di gereja. Berdoa supaya hal ini nggak terjadi, saudara. Kalau ada orang-orang yang model kayak gini, cepat-cepat ditegur supaya dia bertobat, supaya dia cepat-cepat mengembalikan. Nah, ini ayat 4. Ini hati-hati. Saya baru belajar ini, saudara. Saya baru dapat ini hal. Ini sesuatu yang dibukakan, saudara. Ya. Yang kita baca 1, 2, 3. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jadi ini artinya gini loh, saudara. Ayat 4. Ini kita tahu orang ini kaya karena narkoba. Orang ini kaya karena perdagangan manusia. Orang ini kaya karena judi. Lalu karena kita mau mendapatkan sesuatu sama orang ini, kita angkat-angkat dia, saudara. Oh, Bapak hebat. Wah, luar biasa. Itu Tuhan perhitungkan loh, saudara. Ya, Tuhan perhitungkan loh. Jadi kita nggak boleh, saudara. Ya, justru kita harus memandang hina orang yang tersingkir. Dia udah nggak beres kok. Jelas ya, saudara ya. Jadi kita nggak boleh lakukan itu. Wah, saya baru belajar hal ini. Ayat 5, 1, 2, 3. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ini kualifikasi orang-orang yang diangkat, saudara. It's talking about fear of God, takut akan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang di perjanjian baru, saudara. Ternyata kalau kita dipanggil, kita dipilih, kita diangkat loh, saudara. Kita diangkat. Ya. Dan saya mau katakan, sekarang udah penghujung akhir zaman. Kenapa penghujung akhir zaman? Tanda-tanda akhir zaman itu namanya malapetaka di mana-mana. Gempa bumi semakin besar intensitasnya. Bulan lalu tanggal 14 saja, saudara, satu hari terjadi 99 gempa bumi di seluruh dunia. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya, saudara. Tanda akhir zaman ini benar-benar semakin nyata. Google baru saja bikin, saya baru ikutin khotbah akhir zaman dari Pak Timotius Sebekti.
Beliau bapak akhir zaman Indonesia, saudara. Dia katakan, Google sekarang lagi bikin satu sistem, begitu saudara buka Alkitab, dia lihat muka saudara, dia tahu siapa saudara, golongan darah saudara, sampai medical, history saudara dia tahu. Jadi artinya benar-benar ini benar-benar penghujung akhir zaman, saudara. Kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Yuk kita baca 1 Tesalonika ayat 4, ayat 16, 17, dan 18. Kita baca, yuk 1, 2, 3. 1 Tesalonika 4, ayat 16, 17, dan 18. Sudah? Yuk bantu. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi nomor 1, begitu sangkakala dibunyikan, dan yang aneh ini beberapa waktu yang lalu kedengeran suara sangkakala loh. Saudara dapat ya YouTube-nya ya. Berapa bulan yang lalu tuh udah kedengeran suara sangkakala. Nah, tapi yang ini belum terjadi. Ya, dikatakan apa? Maka Tuhan sendiri, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu apa? Bangkit. Artinya di kuburan-kuburan yang ada salibnya. Kalau ini orang dulu dipanggil, dipilih, hidupnya benar, dia dulu diangkat, saudara. Dia yang diangkat dahulu. Ya. Ayat 17. 1, 2, 3. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan apa? Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya. Ya. Tapi ingat loh, saudara, ini yang diangkatnya yang intim. Amin. Orang yang intim sama Tuhan, orang yang cari wajah Tuhan, orang yang hidup oleh Roh, orang yang dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 22, saudara. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi waktu kita dipimpin oleh Roh, waktu kita hidup oleh Roh, maksudnya kita punya saat teduh pribadi yang rutin, kita sering berdoa dalam bahasa Roh, hendaknya apa, saudara? Hidup kita dipimpin oleh Roh juga. Artinya apa, saudara? Yohanes 14 katakan akan tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar, saudara dan saya adalah penyembah-penyembah yang benar, a true worshipper, amin, saudara, akan menyembah Allah dalam roh dan apa? Kebenaran. Amin. Hati hidup saudara benar. Saudara berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, tapi hidup saudara benar. Amin. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan ini nggak ada habis. Saya banyak begitu, saya bilang, aduh Tuhan, saya banyak area ini masih lemah nih. Saya masih suka nyenengin orang. Aduh, saya suka man pleasing. Aduh Tuhan, Tuhan ampuni, saya masih suka tersinggung. Dan cuma Roh Kudus yang tahu, saudara. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dipanggil dan dipilih, dia mengenal isi hati Tuhan. Nah, kalau kita baca tadi di ayat Matius 22 ayat 11. Ya, saudara, kita baca sekali lagi. Ini penjelasan dari ayat itu, Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Saya bingung, saudara. Loh, ini kan Yesus berbicara mengenai orang-orang yang dipanggil. Ini kan udah bicara di surga. Kok dia bisa naik ke surga ya? Tapi dia kok nggak pakai pakaian pesta? Maksudnya apa ya? Saudara catat. Pakaian pesta itu berbicara mengenai persiapan. Saudara kalau bawa catatan, saudara tulis, pakaian pesta itu
berbicara mengenai persiapan. Apa yang kita harus siapkan? Memiliki iman yang benar kepada Kristus. Satu. Kedua, ketaatan yang terus-menerus yang dimungkinkan oleh kasih karunia Allah. Saya ulangin, ketaatan yang terus-menerus yang dimungkinkan oleh kasih karunia Allah. Jadi kita punya hati, Tuhan, aku mau taat loh sama kamu. Aku mau taat loh Tuhan. Karena Roh Kudus itu lembut, saudara. Kalau kita ngeyel, orang Jawa bilang ngeyel, ngotot, dia diam. Tadi pagi saya cerita, saya menerjemahkan seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi. Hamba Tuhan itu bilang, kamu terjemahkan sama saya, bagi orang yang nggak bisa bahasa Inggris, lalu orang yang bisa bahasa Inggris didoakan oleh suaminya, saudara. Saya katakan, lalu ada orang, ini jemaat, dia yang punya mall di Jakarta, mall yang paling mewah, ya saudara bisa kebayangkan. Dia ngantri, begitu dia ngantri, waktu hamba Tuhan ngomong bahasa Inggris, dia jawab bahasa Inggris. Saya bilang, kok dia bisa bahasa Inggris? Doain nama suaminya, suami istri kan sama aja ya saudara ya. Oh maaf bang, ibu kan bisa bahasa Inggris sama sebelah, jadi ngantri saudara. Wah, dia ngadu ke ibu gembala. Wah, dia merasa tersinggung. Saya bilang suruh ke sini. Wah, saya ngotot loh saudara. Wah, apa-apaan nih? Saya bilang, saya kan cuma ngikutin perintah hamba Tuhan. Roh Kudus bilang, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Oleh karena itu, baru dia boleh oleh karena itu Roh Kudus bilang, saya nggak terima, enggak itu jelas saya cuma ngikutin kok, nggak ini. Tapi waktu saya ngomong itu Roh Kudus langsung diam, saudara. Dia nggak mau debat. Roh Kudus tuh lemah lembut loh, saudara. Dia nggak mau debat, dia diam. Terus saya mikir, oh iya ya, kenapa saya mesti debat? Saya kan cuma pelayan. Ibu Rika bilang pelayan tuh seperti kasur, walaupun dilempar dari tempat yang tinggi, jebret, ya dia nggak apa-apa, kasur. Kalau saya bilang hamba Tuhan tuh teddy bear, saudara tahu teddy bear, beruang teddy bear, dilempar, jatuh gubrak, tetap aja empuk saudara, enak dipeluk. Amin saudara. Saya bilang, iya, saya cuma pelayan kok, kenapa mesti tersinggung? Ya udahlah, walaupun salah ya minta maaf aja. Amin saudara. Walaupun benar, bukannya walaupun salah, walaupun benar minta maaf. Ya udah, saya bilang, ya deh pastor, tolong sampaikan kepada ibu itu saya minta maaf. Nanti besok-besok saya nggak lakukan lagi lah. Saya nggak akan lakukan lagi. Nanti tolong kalau dinubuatin bilang aja, kalau memang dia mau dinubuatin ya bilang aja. Saya akan terjemahkan. Baru Roh Kudus bilang, relakanlah hatimu. Amin saudara. Lemah lembut. Kita pelayan, amin saudara. Bedanya saudara sama saya sama kok, cuman fungsinya berbeda. Ada yang di multimedia, dia melayan juga. Kita sama-sama pelayan, amin. Sama-sama pelayan, sama-sama hamba Tuhan, saudara. Cuman fungsinya berbeda. Pakaian pesta, saya ulang tadi, berbicara lambang apa? Persiapan. Persiapan apakah kita memiliki iman yang benar akan Kristus. Lalu persiapan berbicara mengenai ketaatan yang terus-menerus yang dimungkinkan oleh kasih karunia. Dan persiapan apa saudara? Pakaian pesta itu lambang persiapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak terduga. Itu pakaian pesta. Ini saya terus terang dari komentari Bible, Living Commentary, yang living ya, Living Commentary. Nah, lalu saya dibukakan saudara, kenapa orang ini kok bisa dipanggil Tuhan, kok dia bisa naik ke surga? Rupanya saudara, kita buka di Yesaya 61 ayat 10 saudara. Kita baca, ini penjelasan daripada Matius tadi saudara, mengenai pakaian pesta. Kita baca, 1, 2, 3, Yesaya 61 ayat 10, 1, 2, 3.
Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya, saudara. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang yang cuma pakai pakaian, itu kalau mau menghadap raja itu levelnya budak, saudara. Tapi kalau kita mau menghadap raja, kita nggak boleh pakai pakaian. Kita harus pakai apa, saudara? Jubah. Amin. Kita harus pakai jubah. Kayak kita harus pakai jas. Mau ngadep Pak Jokowi, minimum kalau nggak batik harus pakai jas. Jadi saudara, pakaian ini ada dua. Yang pertama adalah apa? Pakaian keselamatan, the garment of salvation dalam bahasa Inggrisnya. Pakaian keselamatan. Sewaktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara langsung pakai apa? Jubah keselamatan. Ya Tuhan, aku orang berdosa, saudara undang Yesus masuk ke dalam hatiku, Tuhan bertahta dalam hatiku, dia diselamatkan. Tapi saudara, nggak berhenti sampai di situ. Kalau mau menghadap raja, saudara harus pakai apa? Jubah kebenaran. Ini berbicara perbuatan saudara. Amin. Perbuatan saudara. Waktu saudara pakai jubah, Tuhan mau lihat ini tanda jasanya apa aja nih. Oh, setia dalam pelayanan. Oh, dapat tanda jasa. Di situ dikatakan ya, perhiasan kepala itu mahkota, saudara. Oh, memenangkan jiwa-jiwa. Oh, pakai mahkota. Oh, memberi, banyak memberi, berkorban. Wah, ada mahkotanya, ada tanda jasanya, saudara. Amin. Jadi kalau kita mau dipanggil Tuhan, pastikan pakai jubah apa? Pakai baju apa nomor 1? Keselamatan. Selain itu, pastikan kita juga pakai apa? Jubah kebenaran. Hidupnya benar, pelayanannya benar. Amin. Pimpin kelompok komsel benar. Saya undang di musik untuk maju. Ayat terakhir, Yesaya 61 ayat 1, 2, dan 3. Ini penutup, saudaraku. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Saudara, di kalender orang Yahudi, tahun ini adalah tahun Yobel loh, saudara. Amin. Tahun Yobel berbicara total deliverance, kelepasan total. Yang punya ikatan hutang tahun ini dibebaskan. Terikat penyakit tahun ini dibebaskan, saudara. Punya masalah tahun ini dibebaskan. Ikatan-ikatan dilepaskan, saudara. Tapi bagaimana supaya kita menerima janji Tuhan tahun kelepasan? Ini ayatnya, saudara. Yesaya 61 ayat 1 kita baca sampai 3. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kaum kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Nah saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the garment of praise, jubah pujian. Ini yang harus kita pakai di muka bumi ini, garment of praise, pujian. Dalam hidup kita pakai garment of praise. Bagaimana kita bisa pakai garment of praise? Di ayat 1, Roh Allah harus ada pada kita. Amin. Dalam hidup kita hari-hari ini, kita harus terus intim, berdoa dalam bahasa roh, saudara.
1 Korintus 14 saya tutup dengan ini. 1 Korintus 14 saya baca. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 4. Ayat 2 kita baca. Saya bacakan. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan Roh Kudus tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Saudara bangun manusia roh saudara. Saudara terus berbicara kepada Allah. Berdoa dalam bahasa roh. Kita lanjutkan. Sebab apa? 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4 kita baca dengan keras. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, ini firman Tuhan bagi kita. Saudara sudah dipanggil, saudara sudah dipilih. Ayo kita pakai garment of praise, jubah pujian. Amin saudara. Ayo kita senantiasa izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Berdoa dalam roh, bangun hidup kita saudara. Amin. Saya mau tanya, di sini ada yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada yang belum dapat karunia bahasa roh? Ada di sini. Oh, semua ada bahasa roh ya. Ada yang belum? Kalau nggak usah malu Pak. Kalau Bapak ya satu, kalau engkau belum menerima karunia roh. Kalau saudara menerima karunia Roh Kudus, hidup saudara tidak akan sama lagi. Amin. Saudara akan lebih intim dengan Tuhan. Ingat, untuk bisa dipanggil dan dipilih, engkau perlu punya keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan itu saat saudara berdoa dalam bahasa roh. Tadi berapa orang? 1, 2, 3. Oke. Kita naikkan pujian. Haleluya. Saya undang untuk Bapak bangkit berdiri.